Halo guys, selamat datang lagi ke channel Mafan ID. Jadi pertama-tama guys ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan informasi yang saya kaitkan atau saya ucapkan ke dalam video ini. Karena saya sendiri ini masih memiliki kekurangan dan juga kelebihan tapi sedikit guys. Oke, jadi jadi ya Cuca ya. Jadi berita yang saya ingin sampaikan itu yaitu kejadian di Subang guys ya. Kalian sudah pasti tahu kejadian di Subang, yakni sekitar 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2021 guys ya. Hingga kini guys ya, pelakunya ini masih belum terungkap. Oleh karena itu kita akan bahas dulu kronologinya dan juga biografi para korban. Oke guys, kita mulai di Mafan ID. Kasus pembunuhan di Subang ini guys ya, melibatkan 2 korban, yakni seorang ibu yang bernama Tuti Suhartini yang berusia 55 tahun dan juga anaknya itu yang bernama Amalia Mustika Ratu yang berusia 23 tahun. Oke guys, kita masuk ke biografi Amelia Mustika Ratu yang kita panggil Amel. Amel ini adalah anak dari pasangan Yosef Hidayah dan juga almarhum Ibu Tuti Herawati yang usianya masih muda yakni sekitar 23 tahun ya guys. Seperti saya ucapkan di atas tadi. Amel ini merupakan sosok gadis cantik asal Subang, Jawa Barat. Dan juga selama hidupnya ini Amel ini dikenal sebagai gadis yang pendiam, baik hati, dan juga suka tolong-menolong. Pada masa pendidikannya, Amel ini baru saja menyelesaikan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan setelah dia lulus kuliah guys ya, Amel ini sempat bekerja sebagai bendahara di yayasan milik ayahnya. Dan diketahui Yosef sebagai ayah dari Amelia Mustika Ratu merupakan seorang pemilik salah satu sekolah swasta di Subang yang bernama Yayasan Bina Prestasi berkedudukan di Subang. Nah, pada tanggal 18 Agustus 2021 guys ya, pada Rabu malam, Amelia Mustika Ratu ini dibunuh bersama ibunya, Tuti Suhartini di rumahnya. Dan jasad mereka berdua itu ditumpuk di bagasi mobil Alphard. Dan pada saat malam dia dibunuh guys ya, Amelia Mustika Ratu ini sempat membuat Instastory atau IG guys ya, Instastory ya, IG atau Instagram ya, itu Instagram guys ya, dengan latar bulan dan lagu Heaven dari MML. Nah itulah guys ya, saya tidak tahu, nanti saya tulis di bawah. Ya, Amelia ini beragama Islam dan dia mempunyai kakak yang bernama Yoris Amanullah. Statusnya dia belum menikah ya. Dan juga dia alma mater salah satu universitas di Bandung guys ya. Oke guys, kita masuk ke awal penemuan mayat. Penemuan mayat Tuti Suhartini yang berusia 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu yang berusia 23 tahun ini berada di dalam mobil Alphard dan baru diketahui beberapa saat usai rumah kejadian terlihat berantakan oleh Yosef. Dan Pak Yosef ini menyangka ada penculikan pada tanggal 18 Agustus 2021 guys. Situasinya itu atau awal penemuan mayat ini, kedua korban ini dimunculkan oleh YouTuber Heri Susanto yang mewawancarai salah seorang saksi di dekat lokasi rumah kejadian. Dan gambaran itu pun muncul pada YouTube Heri Susanto yang berjudul
penelusuran jejak kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak episode 7. Dan dia itu mengunggah videonya itu pada tanggal 22 Agustus 2021 atau sekitar 4 hari pasca kejadian pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang itu. Dalam keterangan saksi, dari pria muda itu mengatakan bahwa saat itu dirinya sedang di tempat parkir dan melihat Ujang berlari ke arah bawah menuju ke rumah ketua Pak RT. Pria itu kemudian dipanggil oleh ketua RT dan memintanya untuk menemani Ujang ke rumah Pak Yosef. Karena tidak berani sendirian guys ya, alias mal lagi guys ya. Dia itu memberitahu kepada sejumlah orang-orang di parkiran itu dan bersama-sama ke rumah Pak Yosef tersebut. Bahkan katanya warga pun menjadi banyak yang ikut ke rumah tersebut. Adapun soal penampakan kaki dalam mobil itu menurut pria muda itu karena ada temannya yang memberitahu guys ya bahwa terlihat ada kaki dalam mobil Alphard. Dan setelah dilihat ternyata benar ada kaki. Lalu dirinya memberitahukan kepada ketua RT yang kemudian meminta sudah tetap di tempat dan segera membuat laporan kepada kepolisian. Dan disebutkan mengapa terlihat ada kaki, karena jendela mobil Alphard itu terbuka dan menghadap ke jalan. Rumah kejadian pembunuhan di Jalan Cagak Subang itu sekaligus kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional di mana Ibu Tuti Suhartini adalah bendahara dan Amelia Mustika Ratu adalah sekretaris. Dan paling asiknya nih guys ya, pada saat pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu diketahui bahwa Pak Yosef ini pulang ke rumah Ibu Mimin, yakni istri mudanya guys ya. Gokil nggak tuh guys ya? Dia tidak tahu, maksudnya pada saat pembunuhan Pak Yosef ini tidak berada di rumahnya, di rumah Ibu Suhartini dan juga Amelia ini. Dia berada di rumah istri muda. Dan ada juga Dano yang masih saudara keluarga Pak Yosef dan juga merupakan karyawan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan oleh Pak Yosef. Oke guys, kita masuk ke kronologi pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pada tanggal 17 Agustus 2021 guys ya, pada pukul jam 11 siang, saksi Danu ini ke TKP disuruh Pak Yoris untuk meminta uang ke Amel untuk membeli isolatif. Dan pada pukul jam 1 siang guys ya, Danu yang berada di rumah Yoris cuci motor dan melihat Ibu Tuti dan Amel itu datang ke rumah Pak Yoris motor dan melihat Ibu Tuti dan Amel ini yang sedang mengendarai mobil Yaris itu untuk acara lewatan di rumah Pak Yoris. Dan pada pukul 4 sore guys ya, Danu melihat Ibu Tuti dan Amel ini meninggalkan rumah Pak Yoris. Dan usai acara Danu pulang ke rumah, Danu ini tidak pernah keluar lagi guys ya. Maksudnya sudahnya acara lewatan ini, Pak Danu ini tidak keluar lagi rumahnya. Dia tetap tinggal di rumahnya sampai keesokan harinya guys. Nah, pada pukul jam 8 malam, Pak Yosef ini kedatangan tamu yang berinisial Pak D. Maksudnya Pak, inisialnya D ya guys ya. Kita tidak tahu siapa. Saya tidak tahu ya. Dan melihat kedua almarhum ini di teras TKP di Cisauti. Dan pada pukul jam 9 malam, Pak Yosef ini pulang ke rumah Ibu Mimin Mintarsi, yaitu istri mudanya Pak Yosef, di Cijengkol dan memasak nasi goreng, lalu kemudian tidur. Tidur. Mending tidur. Aduh, kok bercanda sih? Maaf guys, maaf. Dan pada pukul jam 12 malam, yaitu Beb Amel, pacar Amel, yaitu yang bernama Kak Diki ya. Ya, kita panggil Kak Diki saja. Mengirim pesan lewat WA atau WhatsApp ya guys ya. Dan menanyakan sedang apa. Palingan itu dia bilang sedang main. Dan betul sekali jawabannya itu
Amel itu sedang main game. Dan sekitar pada pukul jam setengah 1 malam, saksi Wildan melihat ada 5 orang di TKP, yakni 3 perempuan dan 2 laki-laki. Dan posisi mobil Alphard itu ditanjakan dengan bagian kepala mengarah ke garasi. Pada pukul jam 1 malam ya, saksi WB ini melihat ada mobil sejenis Avanza putih yang berada di Alfamart, guys. Dan dia tidak melihat ada orang di sekitarnya. Oke guys, kita keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2021. Pada pukul jam 5 subuh sampai jam setengah 6 subuh ya, ibu cucu penjual surabi guys ya, cucunya itu penjual surabi yang berada di dekat TKP itu melihat ada keramaian dan tidak berpikir ada kejadian, makanya ibu cucu penjual surabi ini masuk kembali ke rumahnya guys ya. Maksudnya ini dia hanya menengok keluar, melihat keramaian, masuk lagi. Kayak orang nolep. Astagfirullah. Dan pada pukul jam 6 pagi guys ya, Ibu Caryati itu yakni tukang surabe, ibu penjual surabe ya, di dekat rumah Ibu Mimin, istri muda Pak Yosep. Dan pada saat itu membeli surabi dan disertai dengan saksi warga yang antri membeli surabi guys. Dan pada saat juga pada pukul 6 pagi Bapak A melihat, maksudnya ini Bapak ini saksi, Bapak A melihat mobil Alphard masuk ke halaman samping TKP yang berada rerumputan, tapi mobil Alphard ini gagal naik guys ya. Mungkin rerumputan banyak jadi dia tidak usah simpan di situ tuh. Kan kotor apa ndak baik di situ simpang. Mungkin pikirannya begitu guys. Dan pada pukul setengah 7 pagi saksi K ke sekolah di yayasan pinjam kunci ke penjaga sekolah karena ada janji dengan Pak Wahyu kepala sekolah. Kayaknya sih ini saksi K ini tidak melihat guys ya, cuma numpang lewat ini kayaknya guys. dan ada keterangan guys ya, untuk keterangan saksi K ini saya dan tim belum mengecek kebenarannya karena belum ketemu saksi K katanya. Dan pada pukul jam 6:14 Ilham, saksi Ilham ya, melihat seseorang di TKP dekat mobil Alphard. Dan pada saat itu Ilham tengah membonceng adiknya pergi ke sekolah di Cisalak. Dan pada pukul 6.40 sampai jam 6.57, hampir jam 7 pagi lah guys ya, agak dekat-dekat ini. Setelah mengantar adiknya ke sekolah, Ilham kembali melewati TKP dan masih melihat orang yang sama berada di dekat pohon jambe. Berarti sebelah mananya ya pohon jambe itu? Mungkin sebelah kiri atau kanan lah. Ya itulah memang kan dekat rumah. Dan pada pukul 6.50 CCTV melihat ada orang yang mirip Pak Yosep yang berpakaian jaket merah dan topi merah melintas. Jangan-jangan Pak Yosep ya, tapi kita tidak tahu guys ya. Oke, pada pukul jam 7:15 Pak Yosep sampai di TKP. Oke, tunggu guys, saya minum dulu ya. Oke, lanjut. Pada pukul jam 7.24 Pak Yosep ini datang ke TKP dan mencoba untuk menghubungi HP Amel, tapi nggak ada jawaban guys ya. Dan pada pukul jam 7.26 kedatangan Pak Yosep. Pak Yosep ini menelpon ke Pak Yoris, dan yang angkat itu istrinya guys ya. Dan untuk dikabarkan kondisi rumahnya Pak Yosep ini berantakan atau acak-acakan guys ya. Dan pada pukul jam 7.25 sampai setengah 8 guys ya,
Pak Ujang ini berangkat dari rumah jam 7 pagi sampai ke pos Aqua dan jalan ke tempat kerja dekat TKP jam 7:10. Dan pada saat itu Pak Ujang asap parang dan dan didatangi Pak Yosef. Pada saat bersamaan ya guys ya, Pak Ujang ini mengasap mengasap parang guys ya, semacam barik, cuma dia nanti kalian tahu lah, itulah parang. Kalian pasti tahu parang. Cari di Google saja kalau tidak tahu guys. Goblok. Dia mendatangi Pak Yosef dan juga mengabarkan kondisi TKP di rumahnya ya. Dan meminta tolong, maksudnya ini Pak Yosef ini meminta tolong ke Pak Ujang untuk memeriksa kondisi rumahnya itu yang berantakan. Dan ketika Pak Ujang ini datang ke rumah Pak Yosef ini, dia berteriak ke Pak Yosef dan akan melaporkan ke Pak RT setelah dia melihat ada ceceran darah di pintu belakang. Dan pada pukul jam 7.10 sampai jam 7.15 guys ya, saksi Pak N melihat saksi Pak Ujang dan bertegur sapa. Dan pada jam 7:30 Pak Yosef ini ke Kapolsek di Jalan Cagak dan mampir ke rumah Danu dan memberitahu soal rumah di TKP yang berantakan. Dan pada saat itu Danu sedang tidur dan dibangunkan, lalu kemudian menuju TKP. Dan pada pukul jam 7.40 dalam wawancara Danu dengan salah seorang YouTuber di dekat TKP, dan saat itu di sebelahnya ada Pak Wahyu. Dan pada pukul jam 7:50 lah ya, sekitar begitu, Pak RT ini dikabari Pak Ujang dan segera ke TKP lewat samping rumah dan melihat ada ceceran darah dan genangan air di bawah mobil Alphard. Lalu kemudian mendapat info dari warga bernama Denny dan melihat ada kaki di dalam mobil Alphard guys ya. Bagaimana tuh, ngeri sekali guys ya melihat begitu. Yang apaan tuh? Bukan apaan tuh. Kita saja kalau lihat ceceran darah itu agak kaget guys ya, ada apa ini? Tuh. Dan pada pukul jam 7 atau jam 8 lah guys ya, Pak RT ini menginstruksikan atau mengarahkan warga itu agar menjauh dari mobil Alphard guys ya. Dan setelah itu saksi Pak W melihat Pak Yosef menelpon seseorang di dekat sekolah sambil marah-marah. Dan pada pukul jam 7.38 lah, sebelum jam 8 siang, jam 8 pagi guys ya, maaf, HP Amel ini terdeteksi aktif sekitar pertigaan dan arah polsek karena ada notif dari online shop. Dan pada pukul jam 8 lewatlah sedikit, lewat 1 menit atau lewat 2 menit lah, polisi ini tiba di TKP dan memasang garis polis line. Kalian tahu ya guys, garis polis line itu yang kuning-kuning guys ya, itu kalau ada kejadian pasti dipasang itu guys. Dan kita bisa simpulkan dari kronologi ini bahwa kesaksian Ilham yang dilihat adalah diduga saksi Pak Yosef yang dilihat di TKP terpatahkan adanya bukti CCTV guys, yang pada pukul jam 6:50, 10 menit lagi jam 7 guys. Dan isu Pak Ujang jam 5.30 sampai jam 6.30 pagi di TKP terpatahkan oleh kesaksian Pak N. Oke, begitulah kronologinya. Oke guys, kita masuk lagi ke malam sebelum Amel dibunuh guys ya. Saat itu mengungkapkan soal apa yang dilakukan oleh Amel di jam-jam terakhir sebelum meninggal di eksekusi pelaku pembunuhan di Subang. Untuk memutar masalah komunikasi Amel bersama pacarnya yang bernama Diki di salah satu stasiun TV saat beberapa jam sebelum terjadi pembunuhan. Pacar Amel, yakni Diki, dalam keterangannya mengatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Diki melakukan komunikasi dengan
Amel melalui via WhatsApp WA pada jam 10:47 WIB malam. Dan dalam komunikasinya tersebut, Diki menanyakan sedang apa Amel dan dijawab bahwa dia sedang main game di tabletnya. Hasil analisa bahwa para pelaku ini datang beberapa saat atau beberapa menit setelah Amelia membalas dan memberi kabar kepada sang pacar tersebut. Dan unggahan Amelia sebelum meninggal pada saat malam pembunuhan Amelia. Amelia ini sempat mengunggah video di akun Instagram pribadinya. Video itu diunggah pada hari Selasa malam tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul jam 9 malam. Dan dalam Instastory-nya itu di aplikasi Instagram yang diunggah sekitar pukul jam 9 malam itu, Amelia memvideokan bulan di halaman rumahnya dengan memutar lagu penyanyi Amelia berjudul Heaven. Namun guys ya, pada Kamis malam itu tanggal 19 Agustus akun @ameliamustika ini postingan akun @ameliamustika1 ini tiba-tiba mendadak hilang dan semua unggahan Amelia baik foto maupun video itu sudah tidak ada alias kosong guys ya. Jadi ini memang kasus benar-benar wow ya guys ya. Aduh, bagaimana guys? Oke, kita terakhir pelaku pembunuhan di Subang. Nah, pada akhirnya terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang ini berhasil ditangkap, tapi kita belum tentu tahu apakah dia itu pelaku atau tidak. Karena sampai hari ini guys ya, pelakunya masih belum ditemukan, tapi bukti-bukti atau ciri-ciri pelaku itu sudah dikantongi oleh polisi, yakni pelakunya itu berinisial S. Dan kata polisi itu belum tentu atau siapapun yang menunggu terungkapnya kasus pembunuhan ini merasa lega, tapi saya kiranya itu guys tidak merasa lega karena sampai 2 tahun guys ya pelaku di Subang ini belum terungkap. Padahal kalau kasus-kasus biasa ya, bagaimana ya guys ya, mungkin sekarang polisi itu butuh ya begini guys ya, saya tidak mau sebutkan karena nanti ada kesalahpahaman guys ya. Tapi memang fakta guys, di negeri kita ini tercinta begitu. Saya tidak tahu guys ya bagaimana. Dan jelas kenapa kasus ini belum selesai. Tapi saya doakan agar kasus ini secepat-cepatnya guys ya terungkap dan pelakunya ini harus juga ditangkap dan diberi hukuman seberat-beratnya guys ya. Tapi saya bagaimana ya, saya tidak mau memfitnah, tapi salah satu pembunuhan dari kasus di Subang ini salah satu dari keluarganya guys. Saya pasti tahu salah satu dari keluarganya, cuma sampai sekarang tidak diketahui. Tapi tanya-tanyanya betul karena dilihat dari kronologi dari Mbak Suci ini yang tadi saya sebutkan itu kayaknya suaminya sendiri guys ya, kayaknya guys. Tapi saya tidak mau suzon atau bagaimana ya guys ya. Tapi yang jelas ya intinya kasus ini haruslah terungkap secepatnya guys ya. Jangan sampai tertimbun guys ya. Kalau tertimbun guys ya, netizen seluruh dunia ini pasti seluruh Indonesia guys ya pasti mengamuk. Kenapa bisa terjadi begitu guys ya? Ada unsur kekuasaan guys ya, kayaknya begitu. Oke guys, sampai di sini saja. Saya harapkan pelaku segera tertangkap dan juga kedua korban yaitu almarhum Amelia Mustika Ratu yang dipanggil Amel dan juga Ibu Tuti Suhartini semoga tenang di alam sana dan semoga keluarganya diberi ketabahan guys ya. Dan saya doakan juga kedua para korban semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga turut berduka cita atas meninggalnya kedua korban ini. Dan saya harapkan kasus ini harus terungkap secepat-cepatnya guys ya. Jangan sampai berlarut-larut dan tidak selesai gitu. Pihak kepolisian ini, saya mohon kepolisian di Subang ini harap ungkap cepat ya guys ya. Tapi mungkin saya upload ini mungkin sekitar 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan, saya mau maaf guys ya. Mungkin pada saat saya upload itu pelakunya sudah terungkap. Oke, sampai di sini saja guys ya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ngantuk guys ya. Dadah. Oke. Dadah. Sampai jumpa di Mafan ID.